Ya, dasar dari keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan industri. Ya, kalian diharapkan mampu bagaimana menjelaskan definisinya, bagaimana menjelaskan apa-apa saja yang menjadi dasar-dasar pada K3L tersebut. Ya, keselamatan kerja berarti bebas dari kecelakaan, keselamatan kita mau bebas dari kecelakaan. Kesehatan kita mau bebas dari penyakit, bebas dari celaka. Usaha untuk jadi keselamatan kerja itu adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman, dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Berapa ini 53 slide ya. Nah, tujuan keselamatan ya tentu mencegah dari luka, cedera, bahkan sampai meninggal, ya. Baik itu untuk manusianya maupun kerugian pada alat atau bahan atau proses produksi, rugi waktu gitu kan. Nah, upaya pengawasannya terhadap manusianya, materialnya, mesinnya sama metodenya. Itu tujuan dari keselamatan kerja. Dari adanya pengawasan untuk keselamatan kerja itu mengawasi manusianya, mengawasi mesinnya apakah tetap pada performanya, jangan sampai sudah rusak, longgar bautnya, itu kan bisa jadi yang seperti di film-film destination kan, karena tidak terduga semua itu kan, bangunan runtuh dan sebagainya, materialnya atau metodenya. Panas misalnya, panasnya 5 jam terlalu lama sampai mungkin menyebabkan tinggi resiko, berarti metodenya diubah. Nah, ini akan diawasi dan akan menciptakan lingkungan kerja yang aman supaya tidak ada cedera, tidak ada juga kerusakan baik itu pada material, mesin dan lingkungan. Nah, kalau kesehatan kerja berarti yang berhubungan dengan usaha untuk terbebas dari penyakit, ya. Ya, sebelumnya saya kerja di industri, 3 industri. Rata-rata ketiga industri tersebut setiap tahun memberikan layanan check up gratis kepada karyawannya, karena dia juga harus tahu. Dan itu kayaknya menjadi prosedur di Kemnaker mungkin. Kenapa semua industri itu harus setiap tahun dia check up kesehatan karyawannya? Karena hasil dari check up karyawan harusnya dilaporkan ke Depnaker sebagai ini loh SDM saya yang artinya kan mau dilihat perkembangan dari kesehatannya, jangan sampai dia menderita itu gara-gara pekerjaannya gitu, atau jangan sampai dia menderita karena tidak bagusnya sistem K3 yang ada di industri tersebut. Misalnya mungkin ada pemanasan yang cerobongnya kurang tinggi, atau ada suatu proses yang tidak terbungkus dengan baik sehingga mengontaminasi pekerjaannya. Nah, di situ bisa dipantau dari hasil check up oleh dokter yang bertanggung jawab untuk melaporkan itu. Jadi itu bagusnya ya. Nah, kalau pada umumnya misalnya di kimia itu 1 tahun sekali. Kalau di tambang dibagi 2 macam. Kalau di permukaan dia menambang 1 tahun gitu. Tapi kalau yang di underground, bawah tanah, itu 6 bulan harus lagi dicek. Jangan sampai dia sudah punya kerusakan di dalam, ya sudah harus lagi dimutasi ke permukaan, jangan lagi tinggal terus di dalam gitu. Ya, dari segi lingkungannya ada debu, bising, pencahayaan, getaran, gas-gas beracun, dan bagaimana ergonominya, ya, bagaimana kenyamanan dia saat bekerja. Nah, sehingga kalau itu digabungkan menjadi keselamatan dan kesehatan kerja, secara fisiologi itu merupakan upaya atau pemikiran dan penerapan. Jadi dia merupakan suatu pemikiran terlebih dahulu, diupayakan dan diterapkan. Ini yang paling, jangan sampai hanya sampai pemikiran, rancangan tidak diterapkan.
yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohaninya, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Upaya untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja. Itu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ya, tujuannya tentu melindungi tenaga kerja itu sendiri dan melindungi peralatan, bahan. Ya, prinsipnya ya dengan ketika diterapkan berarti kecelakaan kerja dan PHK bisa dicegah. PHK itu penyakit akibat kerja ya. Penyakit, tapi penyakit itu buat akibat kerja, bukan akibat yang lain. Misalnya tiba-tiba dapat penyakit gula, jangan disalahkan pekerjaannya, dia makannya tuh gitu. Ada memang penyakit ya, misalnya paru-parunya rusak, oh ternyata karena dia selalu menghirup debu batu bara karena dia pekerja lapangan gitu. Orang safety-nya mana ini, tidak tegur dia tidak pakai masker gitu kan. Debu batu bara itu kan, teman saya itu 1 jam saya tidak pakai masker itu ingusnya hitam itu ya, kalau dia lagi flu gitu. Jadi itu maksudnya penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, bukan penyakit gula, penyakit apalagi yang karena dia kesalahan sendiri makan makanannya begitu ya, pantangannya, alerginya yang beda. Kemudian semua potensi bahaya harus diidentifikasi. Jadi potensi bahaya itu diidentifikasi dari prosesnya. Ada panas, oh berarti ada potensi bahaya. Ada bahan kimia, berarti ada potensi bahaya. Ada bahan-bahan ledakan, bahan mudah terbakar, berarti ada potensi bahaya. Ketiga adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab dan peran setiap tenaga kerja. Jadi semua tenaga kerja harus berperan di dalam ketiga. Bahkan setiap tahun itu selalu disimulasi bagaimana di industri misalnya, setiap tahun itu ada simulasi bencana, minimal itu kebakaran. Jadi seolah-olah petugas safety tombol tarik tombol itu darurat, model ini karyawan, apakah betul ini pergi berkumpul nanti ada yang tinggal, dapat merah dia itu yang tinggal. Artinya dia tidak memahami ketiga kalau dia tetap di tempat kerja. Harusnya pada saat alarm kebakaran kumpul. Kalau ada biasa yang pura-pura sakit atau terluka harus dia tolong. Ada ambulansnya siap, ada pemadam kebakaran juga siap, ada asap buatan biasa dia buat. Berarti pekerjanya harus mengambil dari apar kalau dekat, kalau besar apinya, asapnya biasa dia ambil dari hidran baru didorong Kita orang ketiga cuma mau lihat itu tanggapnya ini karyawan begitu. Tapi karyawan tidak tahu apakah ini simulasi apa tidak. Jadi itu sebagai bentuk bahwa semua tenaga kerja bisa berpartisipasi pada saat terjadi suatu insiden, sehingga ketiga tercipta di lingkungan kerja tersebut. Karena harus mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi. Jangan dibilang bukan toh terbakar, bukan saya yang rugi kan, perusahaan yang rugi. Dryer, sebentar lagi cek meratanya panas jagung di dalam deh, capek kalau pun terbakar kan tidak ada jawabannya saya. Industri jadi harus ada rasa memiliki. Setiap tenaga kerja harus memimpin, mengatur dirinya sendiri dan mengoreksi satu sama lain. Lihat temannya tidak pakai helm, lihat temannya tidak pakai masker, membiarkan itu salah itu kalau kita biarkan, harusnya kita tegur karena mengoreksi satu sama lain. Jadi ketiga adalah kunci untuk kesuksesan bisnis dan bagaimana berpikir untuk bisnis itu selalu berkelanjutan, sustainability. Ya. Kalaupun ada kecelakaan, berarti harus ada reportnya itu industri. Apa yang kamu identifikasi, apa yang kamu rencanakan ke depannya supaya ini tidak terjadi lagi. Itu dia akan dikoreksi oleh ketiga. Makanya di setiap kecelakaan kerja itu harus terlaporkan ke Disnaker karena harus ditahu
apa upayanya ke depannya supaya ini tidak terjadi gitu. Apa kompensasinya terhadap ini orang yang sudah kena kecelakaan kerja gitu lah. Kayak misalnya Tunasa itu hari ada yang meninggal suaminya, dia kasih santunan. Terus dia pekerjakan lagi istrinya gantikan suaminya gitu kan untuk keluarganya. Itu akan diperiksa di penakar itu. Ya, menyelamatkan karyawan, menyelamatkan keluarganya, apalagi yang bekerja adalah suaminya misalnya. Ya bagaimana keluarganya mau dihidupi kalau sudah tidak ada suaminya kan? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 81 ya. Jadi ini tentang standar internasionalnya ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat kerja, ada yang kita rasa pekerjaan memiliki potensi tapi tidak dilengkapi dengan APD, berarti kita bisa laporkan itu perusahaan. Kita misalnya kita bekerja di lapangan yang ada potensi bahwa ada debu dan sebagainya, lantas tidak disediakan masker, berarti kita harus bisa melapor. Atau kita merasa harus pakai sepatu safety, berarti kalau tidak kasih sepatu safety berarti bisa melapor. Karena memiliki hak untuk perlindungan atas K3. Kita rasa ada alat yang tidak memiliki cover, misalnya alat panas, baru tidak ada cover panasnya itu, kita bisa terkontaminasi dengan cepat, bisa kita melapor gitu. Itu upaya pemerintah untuk menjamin hak kalian untuk bekerja dengan selamat dan sehat. Ya, kecelakaan kerja suatu kejadian atau insiden yang mengakibatkan kacaunya proses pekerjaan atau produksi yang direncanakan sebelumnya. Ya, kecelakaan kejadian yang tiba-tiba tidak terduga, terhambat, ya bisa luka, cacat sampai meninggal. Properti bisa rusak, profit ya kita akan mengalami kerugian. Insiden yang tidak diinginkan bila pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya asiden. Suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerja dan pencemaran lingkungan. Ya, ada kecelakaan yang hanya memerlukan pertolongan pertama, ada juga yang memerlukan medical treatment, ada juga yang sampai tidak bisa bekerja untuk sementara, ada yang sampai 1 bulan dia mesti beristirahat full. Itu masuk ke sedang ya. Ada yang betul cacat. Ya, Tunasa itu hari ada yang tidak bisa terpotong luka tangan kanannya dipotong, dapat kompensasi, tapi karena dia masih mau bekerja dibuatkan motor yang gasnya di tangan kiri, roda 3 supaya dia masih mau tetap bekerja, silahkan gitu. Ada sampai yang paling parah itu tentu ya lost time injury ya, paling fatal meninggal. Ini yang paling dia untuk dipnaker ini, yang paling diwanti-wanti, jangan sampai ada yang seperti ini. Ya, jenis-jenis kecelakaan ada terjatuh, tergelincir, atau terpukul, terbentur, kemudian terjepit, terkena aliran listrik, atau kemasukan benda. Misalnya ada kayu, kena di palet, misalnya palet kayu kita angkat, masuk kayu tajamnya masuk, seperti itu kemasukan benda dan lain-lain ya. Jadi proses di mana di situ terlibat ada tenaga kerja, alat dan bahan. Di situ K3L berfungsi di dalamnya.
dia ini kayak piramida tingkatannya. Yang tadi yang paling serius adalah kematian. Ini hanya kondisi dan tindakan yang tidak aman. Jadi ada kondisi tidak aman, ada juga tindakan tidak aman. Nah, gitu kan. Kondisi tidak aman ya karena mungkin terlalu panas, terlalu berdebu, itu kondisi tidak aman. Kalau tindakan tidak aman ya tidak pakai helm, tidak pakai masker, padahal ada potensi bahaya, itu tindakan yang tidak aman. Nah, sampai ke paling ujung tentu yang paling serius adalah kematian. Ya, ini semua di manajemen dari faktor manusianya, faktor lingkungannya dan faktor situasional itu saling berkaitan. Ya, kalau dia menyebabkan kecelakaan maka ada kerugian materi maupun non materi. Nah, semua yang ini harus dilaporkan dan tercatat di Depnaker untuk karena kapan banyak-banyak angka ini ditutup itu industrinya. Nah, gitu. Tindakan tidak aman, ya tidak pakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan K3, bekerja sambil bergurau. Atau ada kondisi tidak aman, lantai licin, berceceran oli, tempat kerjanya yang berserakan barang-barang, atau kita bekerja pada pencahayaan yang kurang, atau berdebu. Nah, yang paling terakhir itu ya nasib, sudah aman tindakannya, aman kondisinya, tapi karena takdirnya seperti itu ya mati di situ. Tapi yang paling kecil itu ya, yang paling banyak adalah manusia itu sendiri yang bekerja secara tidak aman, tindakan tidak aman. Ini dari hasil survei ya, 88%. Karena manusianya sendiri itu memang itu APD kayak tidak tersiksa untuk dipakai ya, tidak nyaman untuk dipakai. Dah. Ada namanya teori domino, kurangnya pengawasan. Nah, kapan ini satu kurang ya semuanya langsung nalibas. Nah, program K3 ini diharapkan bisa membuat ini menjadi pakem, tidak bergerak sehingga tidak mendorong terjadinya insiden, terjadinya cedera, terjadinya kerusakan sampai timbul kerugian. Ini tadi ya maksudnya ya. Nah, kalau biaya kecelakaan namanya biaya langsung ya, dikasih kompensasi, dikasih perawatan, harus ditanggung itu perusahaan semua. Kalau memang itu adalah kecelakaan akibat kerja, harus dikasih biaya perawatan, pengobatan sampainya betul-betul dia sembuh. Terus dikasih lagi kompensasi berapa yang harus dikeluarkan industri sebagai bentuk kompensasinya, bahwa industri lalai dalam memanajemen K3 di dalam industri tersebut. Kalau ada peralatan yang rusak dia reparasi, kemudian kalau ada penyelidikan di situ, berarti dia yang harus tangani itu biaya penyelidikannya. Ada juga biaya tak langsung ya, karena ada insiden tersebut, hilang lagi waktu, baik itu diri sendiri maupun teman-teman kerja karena terhenti. Biaya pelatihan ulang lagi, hilang waktu kerja lagi. Pembinaannya itu bisa melalui penyuluhan, safety talk ya. Ya kalau kita masuk di industri itu banyak sekali kata-kata yang menarik untuk dibaca, gitu kan? Safety training, pelatihan. Jadi inspeksi K3. Tidak sedikit orang teknik kimia menjadi yang bagian ini. Ya, termasuk teman saya yang tamatan Poltek masuk PLN, malahan kebanyakan masuk ke orang ketiga dia. Nah, dia diminta untuk mendeteksi potensi-potensi dari panas, potensi-potensi bahaya. Jadi menganalisa ya, dia diminta untuk menganalisa apa potensinya proses ini.
misalnya ada pemanasan di situ, boiler, apa potensinya dia list itu. Kemudian dia akan diminta mengidentifikasi untuk menangani ini apa yang harus dilakukan. Oh, pasang ini Pak, terus suruh dia pakai helm gitu. Jadilah dia ada standar pekerjaannya. Nah, sekaligus ini juga dia dijadikan pengawasnya itu gitu. Iya, masuk. Banyak kan direkrut PLN itu hari masuk malahan jadi K3L. Petugas K3 ya. Jadi artinya sepak terjangnya di dalam K3 artinya selain sebagai pedoman untuk kita jalankan tugas tak sebagai orang teknik kimia, entah itu quality control atau bekerja di laboratorium atau quality assurance atau quality bahan baku, quality produk dan sebagainya yang sangat berkaitan erat dengan posisi teknik kimia. Nah, tapi kan kita perlu tahu ketiganya toh. Dan tentu sangat diaplikasikan besar kalau memang kita langsung menjadi petugas K3. Karena kejadiannya banyak nih yang diterima masuk ke K3 apalagi PLN, PLTU baru, PLN Ponto. Ada semua orang K3 dari teknik kimia yang ambil. Dia padukan antara teknik kimia, teknik mesin. Iya. Kemudian ya ada organisasi K3 di dalam. Ya, kemudian ada safety meeting, ada audit. Kemudian bagaimana kita pantau lingkungan kondisi kerja. Program untuk observasi K3 JSI itu job safety analysis. Jadi bagaimana makanya itu beda gajinya antara orang yang di Pertamina yang bekerja di kilang minyak di tengah lautan, tempat pengeboran, sama di tempat pengangkutan, beda lagi gajinya. Beda juga gajinya yang di pergudangan, maksudnya pergudangan ya tempat menyimpan gasnya sebagai tempat sementaranya. Ya beda juga yang dimulai dari nol ya Pak. Nah, beda semua itu, padahal sama-sama jadinya kan Pertamina, tapi bedanya itu bisa sampai puluhan juta kan. Karena ini dia ada JSA namanya, Job Safety Analysis. Orang yang berada di kilang minyak di tengah lautan yang mengebor minyak, nah itu kan dari hasil job safety analysisnya itu potensi bahayanya banyak sekali. Di list juga itu harga-harganya, jadinya tinggi gajinya begitu karena dia memiliki potensi bahaya yang besar. Makanya ditambang juga besar gajinya karena hasil JSA juga itu tinggi. Apalagi yang kerja di underground yang di bawah tanah itu tinggi juga itu di JSA-nya. Potensi ini. Ada semua itu kalkulasikan gajinya tinggi jadinya gajinya. Makanya begitu. Masa mau disamakan kan? Nah begitu. Inspeksi terencana, inspeksi bersama, kemudian pertemuan ketiga pelatihan baru di audit. Ada loto, lockout, take out. Di tempat kerja saya dulu di Mars menginformasikan pada saat itu kita langsung dikumpulkan karena ada orang meninggal di Mars Amerika gara-gara tidak menerapkan ini loto. Iya. Lockout itu artinya suatu cara atau sistem yang digunakan untuk menjaga suatu peralatan kemungkinan digerakkan atau bergerak sehingga dapat membahayakan karyawan. Take out itu peringatan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa saklar atau sumber energi penggerak dalam keadaan terkunci dan aman serta tidak boleh dioperasikan. Nah, ada itu hari alat besar, manusia bisa masuk di dalam alat itu berupa roda, mau di maintenance, dirawat, tapi dia lupa loto ini, lockout take out-nya. Jadi dia lupa lock, dia datang operator lain, dia mau selesaikan target produksinya, dia nyalakan, sudah jadi produk juga itu manusianya karena dia sudah di dalam lagi maintenance dalam, dia lupa lah gitu. Nah, contoh kecil saja kalau misalnya ada suatu mesin yang mau dibersihkan ya kunci dulu supaya dia tidak bergerak itu supaya karyawan lain tidak bisa gerakkan. Itu maksudnya semacam kunci yang kalau kita mau maintenance masuk ke dalam mesin itu dikunci, baru kita yang pegang kuncinya masuk ke dalam.
bebas mi, tidak bisa menegarakan karena sudah aneh meta. Ada juga itu biasa saklar atau NCB yang memiliki cover yang bisa digembok. Nah, contoh kecil di rumahan itu begitu atau di gedung-gedung itu begitu. Nah, biasa ada itu apa? MCB atau saklar lah yang memiliki cover yang bisa dikancing di situ, ada lubang-lubangnya. Artinya kalau ada lagi maintenance sementara kerja apa misalnya, listrik di atas bisa naik di plafon, tiba-tiba ada orang masuk kelas begitu, nah ada orang tukang di situ dia kasih nyala, nah dia sementarain bagaimana? Nah, makanya dia harus kancing dulu itu, gembok. Nah, dia sendiri yang bawa gemboknya naik ke atas. Ya, tidak bisa di orang juga tahu, oh ada yang kunci berarti ada ini pekerjaan di mana gitu. Itu contoh kecilnya gambarannya. Ada tukang jadi tukang mau apapun ya. Tidak khawatir lagi selalu menengok-nengok nanti ada orang kasih nyala itu saklar. Nah saya sementaraan ini gitu Beda sama di rumah karena kita tuh yang punya rumah, masa orang lain tetangga langsung tiba-tiba mau kasih saklar gitu kan. Tapi kalau tempat umum seperti ini perkantoran kan banyak karyawan bekerja di situ. Tiba-tiba ada petugas kebersihan masuk. Kenapa mati lampu ini? Langsung juga di atas juga mati ya. Lampunya menyala, orangnya mati di atas. Ya itu seperti itu contoh kecilnya. Nah, gitu. Ya, itu pendahuluannya untuk K3L dan akan lebih fokus dan didalami untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.